Halo semua, bagaimana kabar kalian? Semoga rezeki kalian lancar dan sehat selalu. Kali ini saya akan membahas sebuah anime yang sangat keren, bertema superhero berjudul Sai. Anime ini menceritakan jika terdapat banyak superhero yang berada di bumi. Mereka hidup berdampingan dengan manusia biasa. Tentu saja para superhero ini memiliki kekuatan yang unik dan desain kostum ala superhero. Mantap banget pokoknya. Langsung saja kita seruput kopinya, let's go. Cerita dimulai dari seorang gadis lugu bernama Teru. Teru sendiri adalah seorang superhero bernama Sai. Terlihat dia sangat gugup karena akan mengisi sebuah sambutan di arena permainan. Singkatnya, si Teru ini pemalu dan demam panggung, ya introvert gitu pokoknya. Terlihat Teru berubah skin superhero menjadi Sai. Dia sangat gemetaran saat melakukan sambutan. Walaupun penampilan Sai sangat kacau, tetapi ada seorang anak kecil yang memberikan Sai semangat. Beberapa saat kemudian muncul partner Sai berupa udang atau ikan terbang. Ini mirip hewan apa sih? Dia bernama Abu. Saat mereka asik menggibah, tiba-tiba terdengar teriakan para pengunjung. Rupanya ada roller coaster yang berhenti tepat di atas, dalam posisi menggantung. Terlihat anak yang memberi semangat tadi berada di roller coaster itu bersama kakak perempuannya. Lalu muncullah Sai untuk menolong mereka. Tapi si kakak perempuan ini meminta Sai agar menyelamatkan yang lain terlebih dahulu. Sai pun menolong semua korban hingga menyisakan sang wanita itu. Sayangnya tiba-tiba odong-odong ini bergerak dan keluar jalur. Saya pun dengan sigap langsung menahan odong-odong itu. Tapi terlihat sang wanita terluka. Akibat kejadian itu, Teru terus mengurung diri dalam kamarnya. Terlihat Teru sangat terpukul karena tak dapat menolong semua korban di taman bermain. Tiba-tiba pahlawan dari Rusia datang ke kamar Teru. Dia bernama Spirit. Terlihat Spirit datang dengan keadaan teler. Karena kondisinya ini, Spirit pun lupa misi apa yang dia jalankan. Tak lama kemudian, Spirit pun pergi meninggalkan Teru. Superhero kocak. Mumet superhero nih. Sorenya, saat Teru jalan-jalan, ada sebuah gedung yang terbakar. Terlihat Teru yang ragu untuk menjadi superhero lagi. Namun, terlihat anak yang pernah ditolong Teru sangat ingin membantu para korban kebakaran. Tiba-tiba ada sebuah tembok yang jatuh dan akan menimpa anak tadi. Untungnya, Teru berhasil menyelamatkannya. Ini bocil memang bikin ruwet. Namun karena semangat bocil ini membuat dari Teru pun yakin. Dia pun memakai skin superhero-nya di hadapan si bocil dan bertekad akan menyelamatkan para korban kebakaran. Teru yang berubah menjadi Sai langsung menerobos ke dalam kobaran api. Dia pun menemukan seorang ibu yang pingsan bersama bayinya. Sai langsung ingin membawa mereka kabur. Sayangnya terjadi ledakan di gedung itu hingga membuat sang bayi terlepas dari pelukan Sai. Tanpa berpikir panjang, saya langsung melompat untuk menyelamatkan si bayi. Terlihat energi saya mulai habis dan dia pun terjatuh bersama sang bayi. Untungnya Spirit datang tepat waktu dan menolong saya. Tiba-tiba Spirit mendatangi Teru dan mengatakan jika misinya adalah membawa Teru keluar angkasa untuk berkumpul di markas para superhero. Setibanya di sana, Spirit mengenalkan Teru pada Unilot. Dia adalah seorang pengawas pahlawan. Besoknya terlihat Teru bersekolah, di mana dia mendapat teman baru, yaitu murid pindahan bernama Koishikawa. Ya, dia adalah kakak wanita si bocil yang Teru selamatkan saat di taman bermain. Siangnya terlihat Ebio yang menyusul Teru di sekolah, karena PR Teru ketinggalan di rumah. Luar biasa sekali pahlawan kita yang satu ini ya guys ya. Saat Teru ingin masuk ke kelasnya, dia melihat Koishikawa sedang kesakitan di bagian kakinya. Teru pun mengantarnya ke UKS. Saat di UKS, Koishikawa menceritakan kisahnya saat diselamatkan oleh Sai di taman bermain. Tentu hal itu membuat Teru terharu hingga menangis. Karena malu dengan air matanya, Teru memutuskan ke kamar mandi untuk mencuci muka. Dia pun meninggalkan Koishikawa sendirian di UKS. Tiba-tiba hal aneh terjadi, di mana perasaan Koishikawa menjadi tak menentu. Ternyata ini ulah seorang bocil misterius yang tiba-tiba memasangkan sebuah cincin di jari Koishikawa. Bocil ini bernama Stigma. Lalu datang Teru ke ruangan UKS dan melihat keanehan pada tubuh Koishikawa, di mana tubuhnya mulai berubah menjadi mirip monster.
Si bocil Stigma, pembawa payung aneh ini pun menjelaskan jika tubuh Koishikawa berubah karena kebencian dalam hatinya. Kemudian Stigma menghancurkan punggung monster Koishikawa lalu pergi. Semakin lama Koishikawa mulai tak bisa mengendalikan tubuhnya dan mulai menyerang Teru. Teru yang melihat bahaya di depannya mulai berganti skin dan berubah menjadi superhero Sai. Untuk menjaga keamanan sekolah, Teru pun membuka portal dan membawa Koishikawa ke tempat lain. Di sini, Ebio si udang memberitahu jika penyebab tubuh Koishikawa berubah adalah cincin yang berada di jarinya. Teru pun ingin merebut cincin itu, sayangnya sisi monster Koishikawa terus berkembang hingga menutupi jarinya. Teru yang kebingungan pun hanya bisa menahan serangan Koishikawa dan tak bisa membalas karena Teru tak mau menyakiti temannya. Tak disangka kebaikan tulus Teru membuat Koishikawa terharu. Hingga tiba-tiba tubuh monsternya lenyap. Melihat kesempatan itu, Teru langsung mengambil cincin di jari Koishikawa. Dan kini mereka pun berteman akrab. Ditambah lagi, Koishikawa mengetahui identitas Teru yang ternyata adalah Sai. Besoknya, Koishikawa mengajak Teru ke mall untuk jalan-jalan. Namun, ternyata Teru sangat tidak nyaman dengan suasana ramai. Karena Teru adalah seorang yang antisosial atau introvert, sangat realistis. Tak lama kemudian, terlihat spirit superhero dari Rusia menemui Teru dan Koishikawa. Di mana spirit diperintahkan untuk mengundang Teru dan Koishikawa ke markas para superhero. Tak banyak bicara, mereka pun langsung capcus ke markas. Di sini mereka bertemu dengan Unilord dan superhero bernama Stardust. Ternyata mereka semua berkumpul untuk membicarakan cincin yang merubah Koishikawa menjadi monster. Selain itu, Unilord juga ingin Stardust yang sangat kuat bertarung dengan Teru untuk mengukur kekuatan Teru. Mereka pun pindah ke tempat latihan dan mulai membuat peraturan di mana Teru harus bisa memukul wajah Stardust. Koin pun segera dilemparkan, bertanda pertarungan dimulai. Teru langsung menyerang Stardust secara membabi buta. Sayangnya semua serangan Teru tak bisa melukai Stardust. Karena Stardust memiliki kekuatan pelindung, bahkan Stardust bisa melukai Sai dengan sekali serangan. Di sini Unilord mengatakan jika asal kekuatan para superhero adalah gelang yang mereka gunakan, dan gelang ini memberi kekuatan pemiliknya sesuai dengan kekuatan hati mereka. Terlihat hati Stardust sangat kuat, sementara Teru sangat lemah. Bahkan Teru hanya bisa mengeluarkan kekuatan fisiknya saja. Stardust pun kembali menyerang Teru dan terus memprovokasinya, hingga Teru menguatkan hatinya dan berhasil mengeluarkan kekuatan api dari tangannya. Teru pun terus-menerus menyerang Stardust. Dia mengeluarkan semua kemampuannya, dan di akhir serangan, akhirnya Teru berhasil memukul wajah Stardust. Sayangnya, Teru harus turu karena kehabisan semua energinya. Beberapa saat kemudian, Teru mulai siuman di ruang kesehatan. Di sini, dia dirawat oleh seorang superhero bernama Lady Black dan seorang dokter yang juga merupakan superhero bernama Dr. Scrap. Iki wocone opo gitu. Di sini, Lady Black mengatakan pada Teru jika Teru harus semakin kuat dan bisa melindungi banyak orang. Dengan demikian, Teru mulai berteman dengan Lady Black. Beberapa hari kemudian saat Teru di rumahnya, tiba-tiba Black Lady datang ke rumah Teru untuk memeriksa luka Teru. Setelah Black Lady pulang, Teru pun tersadar jika Black Lady bisa mengeluarkan kekuatan penyembuh tanpa berubah menjadi superhero. Teru pun iri bos, hingga ingin melatih kekuatan apinya. Sayangnya Teru selalu gagal. Hal itu membuat Teru selalu murung, bahkan sampai di sekolah. Hingga dia melihat sebuah tulisan nyala api di kelas ekstra kaligrafi. Para anggota kelas kaligrafi pun mengundang Teru dan menjelaskan jika membuat kaligrafi adalah seni mengungkapkan isi hati dengan tulisan. Mendengar penjelasan itu, Teru pun langsung pulang dan mencoba membuat kaligrafi untuk memanggil kekuatan apinya. Dan tak disangka cara itu berhasil. Teru pun merasa sangat senang. Beberapa hari kemudian, Unilord memanggil Spirit dan Teru ke markas. Mereka berdua akan diberi misi ke Kutub Utara karena ada sebuah sinyal darurat di sana. Singkat cerita, mereka berdua sampai di Kutub dan bertemu dengan seorang superhero dari Cina yang bernama Mianglong. Tanpa banyak bicara, mereka mulai berangkat ke sumber bahaya dengan helikopter. Terlihat es di sini sangat aneh bentuknya. Setelah dipikir-pikir, ternyata itu adalah sebuah serangan yang membuat helikopter mereka jatuh.
Untung superhero ini GG dan bisa menyelamatkan para pilot. Ternyata serangan es tadi berasal dari seseorang bernama Theta. Yowes Theta lah. Theta pun langsung menyerang para pahlawan, tapi para pahlawan berhasil menghindar dan bahkan Spirit berhasil menangkap Theta. Di sini Spirit sempat melihat jari Theta yang ternyata tidak memakai cincin stigma. Sayangnya hal itu membuat Spirit lengah hingga Theta berhasil menyerangnya dan membekukan Spirit. Licik juga nih bocil tukang es. Setelah mengalahkan Fatigon Spirit, tiba-tiba muncul tanda di pipi Theta. Dia pun langsung membekukan Teru dan Mianglong. Untungnya kekuatan api Teru bisa membebaskan mereka. Mianglong pun langsung mengeluarkan skillnya, yaitu tinju tidur naga, di mana Mianglong tidak meninju musuhnya, melainkan mencakarnya. Hal itu tidak melukai Theta, melainkan hanya membuatnya tertidur. Sangat ngakak jurus ini. Kemudian Teru mulai membebaskan Spirit yang membeku. Tiba-tiba Stigma datang dan menangkap Mianglong. Ternyata Theta adalah rekan Stigma. Ditambah lagi rekan Stigma yang lainnya bernama Siku-Siku. Di sini Stigma menjelaskan jika dia telah membuat kelompok anti pahlawan yang dia beri nama Amarariruku. Kemudian Stigma pun pergi dengan menggunakan portal. Jadi apa yang direncanakan oleh Stigma dengan kelompoknya yang baru yang bernama Amarariruku? Mari kita bahas di part selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share.